Selamat malam, damai sejahtera bagi kita semua. Bulan Pelkes GPIB telah tiba. Keluarga besar GPIB kembali berkesempatan untuk menghayati dan meningkatkan semangat dalam melayani dan bersaksi. Memang mirip dengan tahun lalu, bulan Pelkes tahun 2021 ini pun masih diwarnai pergumulan pandemi COVID-19. Meski demikian, kiranya kita semua tetap sehat, semangat, dan berhikmat dalam menjalani juga memaknai karunia kehidupan dari Tuhan. Selagi nafas masih ada, selagi tenaga masih Ia beri, hendaklah hidup kita dan keluarga terus berbuah demi memberitakan kasih-Nya dan demi mewujudkan damai sejahtera Kristus bagi seluruh ciptaannya. Mari kita berdiri dan bersama mengagungkan Sang Tritunggal Maha Kudus. Mari kita berdoa secara berbalasan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kini dan kekal selama-lamanya. Bersama dengan keluarga besar GPIB di seluruh penjuru tanah air Indonesia, kami bersama memasuki bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mampukanlah kami memaknai dan mewujudkan pelayanan dan kesaksian yang semakin sesuai dengan kehendak Bapa, semakin meneladani kasih Yesus, semakin berkembang dan dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami. Tumbuhkanlah solidaritas serta tindakan nyata kami, khususnya dalam mendukung saudara-saudara yang tersebar di berbagai pos-pos Pelkes. Berkatilah kebersamaan kami, ya Yesus Sang Kepala Gereja. Melalui pujian, renungan, dan doa yang kami lakukan bersama keluarga kami, buatlah kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berbakti. Amin. Amin. Disilahkan duduk kembali. Surya perkasa dan terang,
Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini tiba saatnya kita akan masuk pada pelayanan firman. Maaf, saya membuka masker saya supaya pemberitaan firman bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman yang ada di ruangan ini tetap memakai masker. Oke, sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Kami sungguh menaikkan pujian syukur dan limpah terima kasih kepadamu Tuhan, karena pada malam hari ini Kau izinkan kami lagi untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan renungkan itu kami pahami, untuk kami pakai sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Mari kita berdiri dan membuka Alkitab dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Jika kita sudah menemukan bagian tersebut, marilah kita membacanya secara berbalasan. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul renungan kita, Tuhan adalah Hakim yang adil. Mazmur 50 ini dikenal sebagai Mazmur Asaf. Asaf adalah anak Barakia. Ia adalah pemimpin musik ketika Daud dan Salomo jadi raja. Kalau kita lihat bagian Alkitab yang kita baca ini, itu masuk dalam bagian pertama dari kitab Mazmur ini. Karena kitab Mazmur ini terbagi dalam 3 bagian, 1 sampai 6, mengungkapkan tentang kemahakuasaan Tuhan Allah sebagai landasan utama dari bangsa Israel. Ayat 7 sampai 15 berisi tentang keinginan Tuhan, tentang apa yang harus dilakukan oleh umat Israel. Dan bagian ketiga 16 sampai 23 tentang korban dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang melandasi iman dan keselamatan. Kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi Mazmur 50 ayat 1 sampai 6 itu membahas tentang Tuhan sebagai hakim yang adil. Mazmur ini sungguh-sungguh mau menunjukkan bahwa Sion, Allah itu berasal dari Sion, tempat bersemayamnya. Tuhan tampil bersinar dalam badai yang dahsyat, yaitu gambaran Tuhan hadir dalam kemuliaan dan keperkasaan.
Tuhan yang tinggal di Bukit Sion tampil untuk mengadili umatnya. Ya, kita lihat dalam ayat selanjutnya bagaimana langit dan bumi dipanggil untuk jadi saksi dalam pengadilan ini. Di dalam ayat 7 juga kita mendengarkan bagaimana langit dan bumi diperintahkan Tuhan untuk memanggil umat yang dikasihinya. Siapa umat yang dikasihinya? Itu adalah bangsa Israel. Mereka yang dikasihnya, mereka akan sungguh-sungguh diperhadapkan dengan pengadilan Allah. Mungkin kalau kita hanya berhenti pada ayat tersebut, kita bingung. Karena kita sungguh boleh bertanya, kenapa umat yang dikasihi Tuhan itu harus diadili? Dengan dahsyat. Kalau kita lihat ayat selanjutnya dalam ayat 7, 8, karena umat yang dikasihinya sudah mengadakan perjanjian dengan Tuhan dalam memberikan korban sembelihan. Tapi rupanya di dalam prakteknya motivasi dan cara mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Dengarlah alam ayat 7, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum kau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di dalamku? Jadi Allah menghukum dan menghakimi mereka bukan karena korban sembelihan. Karena mereka masih tetap memberikan korban sembelihan. Tapi masalahnya motivasi dan cara mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Kita tahu bahwa bangsa Israel bagi yang kurang mampu, kalau dia tidak mampu memberikan lembu atau sapi, ia boleh membawa burung merpati misalnya. Tapi itu pun dicela. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah kuasaku. Dan ia melukiskan kalau saja dia manusia. Katanya dalam ayat 12, jika aku lapar, tidak usah kukatakan padamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Bukankah Allah itu adalah roh? Dia tidak makan dan tidak minum. Jadi kalau umatnya hanya mengatakan yang penting sudah memberikan korban sembelihan pada Tuhan, cukuplah. Mau saya jalani kehidupan menurut apa yang saya mau, terserah saya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang merasa bangga sudah memberikan korban sembelihan kepada Tuhan, itu sudah cukup. Dan dia senantiasa boleh berbangga dengan pemberiannya, dia menjadi sombong, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, punyakulah segala binatang hutan, punyakulah segala ternak di kandangmu. Karena Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu, semua yang ada pada umat Israel adalah milik Tuhan. Karena itu kalau mereka senantiasa bersyukur atau berbangga karena mereka sudah memberikan korban sembelihan, bagi Tuhan itu tidak masuk akal. Karena segala apa yang mereka persembahkan itu adalah punya Tuhan, pemberian Tuhan. Kita ingat dalam Kejadian 1, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang punya segala sesuatu. Jadi kalau orang memberikan korban persembahan sembelihan sesuai dengan perjanjian, itu karena ia mau mewujudkan kesetiaannya terhadap apa yang sudah dijanjikan. Bukan untuk membanggakan diri, atau seakan-akan dia sudah menyogok Tuhan berarti boleh dia melakukan segala hal. Katanya, persembahkanlah syukur sebagai korban pada Allah. Jadi yang dikehendaki oleh Allah
Bukan hanya sekedar yang penting udah persembahkan korban sembelihan cukup. Yang Tuhan kehendaki yaitu mempersembahkan syukur sebagai korban pada Allah. Jadi persembahan kita bukan hanya sekedar satu tradisi atau ya yang penting sudah memberikan persembahan. Persembahan itu adalah di saat kita sungguh-sungguh mau mengucap syukur tentang semua yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu yang dikehendaki Allah, hal yang kedua yaitu bayaran dasarmu. Jadi apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian dengan Tuhan bukan hanya sekedar janji, tapi janji yang harus digenapi. Dan yang ketiga dia katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi Tuhan menginginkan agar supaya umatnya senantiasa andalkan Tuhan. Bahkan di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, dia harus senantiasa andalkan Tuhan, bukan andalkan kekuatan atau kebolehannya sendiri. Saudaraku, di saat kita terus membaca firman ini, kita tentu ingat tentang ungkapan daripada Amos yang senantiasa menegur peribadahan orang Israel. Kita lihat dan kita baca di dalam kitab Amos pasal 5, Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27. Di sana diberi judul ibadah Israel dibenci Tuhan. Di saat kita baca judul ini aja dan kemudian kita baca pembacaannya, kita tentu akan mengatakan, oh ibadah Israel dibenci Tuhan. Oh semua perkumpulan raya dibenci Tuhan. Dalam ayat 23 dikatakan, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Kenapa Tuhan gak mau dengar semua nyanyian? Kenapa Tuhan membenci semua perkumpulan raya mereka? Padahal bukankah itu yang dikehendaki oleh Tuhan dari umatnya? Supaya mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi kenapa ibadahnya dibenci Tuhan? Karena di saat mereka menjalankan ibadah, memang mereka masih beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka masih berikan korban bakaran terhadap Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan apa yang mereka lakukan. Katanya, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi kenapa Allah membenci ibadah mereka, nyanyian mereka? Karena di dalam menjalani hidup dan penghidupan mereka, mereka masih beribadah kepada Tuhan, masih dengar firman Tuhan. Tapi apa yang mereka dengar tidak sungguh-sungguh memotivasi mereka, membimbing mereka untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Pada saat mereka mendengar firman Tuhan, mungkin saat ibadah mereka pulang untuk tetap melakukan apa yang tidak adil, apa yang tidak benar, misalnya di pasar-pasar mereka supaya mendapatkan untung yang banyak, mereka harus pakai ganjalan untuk timbangan itu, supaya mereka boleh mendapatkan untung yang banyak. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi yang Tuhan kehendaki bagi umatnya bukan hanya sekedar yang penting udah rajin ibadah, sudah kasih korban persembahan kepada Tuhan. Tapi ibadah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki apa yang mereka sudah dengar dalam ibadah. Supaya melakukan keadilan, kebenaran, kejujuran, itu harus dipraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Tapi umatnya tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena itu melalui Nabi Amos mereka ditegur oleh Tuhan. Dikatakan ibadah Israel dibenci oleh Tuhan. Hal ini menyadarkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya orang Israel yang bisa mendapatkan penghakiman yang adil daripada Tuhan. Tapi saudara dan saya pun
Kita tidak akan luput dari pengadilan Tuhan jika kita menjalani kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita senantiasa tetap diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Kalau seandainya kita katakan, lah kan saya setiap ibadah udah kasih persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang kita berikan bukan untuk menjogok Tuhan. Persembahan yang kita berikan mestinya adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberi segala-galanya dalam kehidupan ini. Dan karena itu kita memberi persembahan. Yang Tuhan kehendaki apa yang keluar dari hati kita, motivasi kita di saat beribadah, motivasi kita di saat memberikan persembahan. Bukan hanya udah puas saya sudah kasih 500, 1 juta, sekian juta kepada Tuhan, udahlah mau saya jalani kehidupan menurut apa yang saya mau, terserah saya. Kata Tuhan, punyakulah semua yang ada padamu. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, kita ingat dalam penciptaan. Kalau Tuhan tidak ciptakan, kita tidak mempunyai apa-apa. Kita ingat apa yang dialami oleh Ayub. Kita tahu bahwa ia terkenal sebagai orang kaya yang saleh. Tapi satu ketika Tuhan izinkan, semua yang ada padanya akhirnya ludes lenyap pada satu hari saja. Kambing, domba, bahkan berbagai macam kepunyaannya diberitahukan oleh utusannya bahwa telah habis. Ada yang dibakar, ada yang dicerai-beraikan oleh orang lain. Bahkan 10 anaknya pun dinyatakan meninggal pada satu hari saja. Pada saat pembantu-pembantunya mengatakan akan hal itu, apa yang dikatakan oleh Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub sadar bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah pemberian Tuhan. Dan kalaupun itu harus hilang lenyap pada satu hari saja, dia tidak bersungut-sungut dan tidak menuduh Tuhan berbuat tidak adil. Karena dia sadar Tuhan yang memberi hal itu. Kalau Tuhan ambil, dia malah memuji nama Tuhan. Di sini kita melihat bahwa jangan sampai kalau akhirnya kita harus tiba pada pengadilan Tuhan, atau kita harus tiba pada keadilan di mana kita sungguh-sungguh boleh sadar bahwa kalau Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan segala sesuatu yang ada pada kita, itu bukan hanya karena hasil kerja dan usaha kita saja, dan kita boleh berbangga dengan hal itu. Kalau akhirnya kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan, kita tidak senantiasa berbangga atau menjadi sombong, saya sudah memberi persembahan sekian ratus atau sekian juta kepada Tuhan. Tapi kita memberi persembahan dengan motivasi karena Tuhan sudah memberi segalanya bagi kita, termasuk kesehatan. Makanya kita memberi persembahan kita dengan tulus hati, supaya persembahan kita diterima oleh Tuhan. Karena kalau saja Tuhan menegur kita atau menghakimi kita seperti bangsa Israel, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tak usah aku ambil dari rumahmu, tak kambing jantan dari kandangmu, tidak perlu, punyakulah semuanya. Itu karena mereka terus menganggap diri mereka sudah memberikan korban sembelihan kepada Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan sudah cukup. Padahal di hadapan Tuhan kita tidak diinginkan oleh Tuhan untuk memperhitungkan segala sesuatu yang diberi, yang kita berikan kepada Tuhan. Karena itu kita dengarkan di dalam ayat yang ke-14, apa yang diinginkan Tuhan untuk kita jalani. Persembahkan syukur sebagai korban pada Allah. Dari mulut dan hati kita yang paling dalam, kita mempersembahkan persembahan kita. Kita nyatakan puji-pujian kita untuk kemuliaan Allah. Dan di saat kita membayar nasar kita membayarnya karena kita sudah berjanji kepada Tuhan.
Bukankah sejak kita diteguhkan jadi anggota sidi jemaat, kita sudah mengatakan, ya dengan segenap hati kita siap untuk menjadi pengikut Kristus, siap untuk dibimbing oleh Tuhan lewat roh dan firman-Nya. Nah, yang diharapkan oleh Tuhan, bayarlah janjimu, bayarlah nasarmu. Jadi dalam menjalani kehidupan ini kita bukan hanya sekedar dituntut berikan korban persembahan atau korban sembelihan seperti dari orang Israel. Tapi kita harus mewujud nyatakan janji kita kepada Tuhan, kepada Yang Maha Tinggi. Dan kita berseru kepadanya kalau kita mengalami kesesakan. Jangan andalkan kebolehan kita, jangan andalkan kuasa orang lain, tapi andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang dengan pengasihan akan meluputkan kita dan kita akan memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang seiman dalam Yesus Kristus, kita sungguh tahu bahwa kita pun tidak akan luput dari pengadilan Tuhan. Mungkin memang tidak sekarang kita akan diadili oleh Tuhan, tapi sekali kelak kita akan diperhadapkan dengan pengadilan Tuhan. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apa yang kita sudah persembahkan? Sudah cukupkah itu? Kalau kita lihat dalam judul dari Mazmur 50 ini dikatakan ibadah yang sejati. Jika dibandingkan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, ibadah yang sejati yaitu jika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mempersembahkan materi yang kita miliki, tapi kita persembahkan hidup kita seutuhnya. Seperti yang selalu dikatakan orang Manado katakan, seringkali dia berpikir kalau dia sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, kalau hari Minggu dia harus kelihatan suci. Tapi dalam perjalanan kehidupan hari lepas hari, ya nggak apa-apalah, ruci-ruci atau tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak inginkan kehidupan seperti itu. Yang Tuhan inginkan yaitu ibadah yang sejati kita, bukan hanya di hari Minggu atau di saat kita beribadah kita mempersembahkan korban, tapi seluruh kehidupan kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita harus tampil sebagai orang yang sungguh-sungguh boleh hadir sebagai orang yang memuliakan Tuhan. Karena itu marilah kita jalani hidup ini dengan kehidupan yang berkualitas. Kita harus menyatakan iman kita agar supaya lewat hidup dan perbuatan kita hari lepas hari kita memuliakan Tuhan. Supaya kita tidak senantiasa mendapatkan kecaman Tuhan lewat pengadilannya. Karena kita ingat apa yang dikatakan lewat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jangan berpikir karena kita sudah menabur yang banyak kasih persembahan kepada Tuhan, udah cukuplah. Kalau kita hanya terus menuntut atau menyatakan seperti itu, kita tahu bahwa semua yang kita miliki termasuk kesehatan kita adalah pemberian Tuhan. Kita bisa bayangkan kalau sekali kelak kita diperhadapkan seperti Ayub. Semua apa yang kita miliki habis atau ludes lenyap, termasuk kesehatan kita. Jangankan kesehatan kita yang terganggu itu banyak. Ayub cuma penyakit kulit, tapi itu membuat dia benar-benar tidak berdaya sampai ia harus duduk di atas debu dan terus menggaruk tubuhnya. Dan membuat dia sangat sedih sampai ia mengatakan, dulu aku kenal tentang Tuhan berdasarkan kata orang. Sekarang aku sungguh boleh memandang Tuhan. Dari pengalaman hidupnya boleh menyadarkan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan dia tahu segala sesuatu yang sudah ia karuniakan kepada kita. Kita bukan hanya sekedar diberi dari segi materi, tapi ia sudah memberikan keselamatan bagi kita lewat pengorbanannya di Bukit Golgota. Dan dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup dan penghidupan ini. Karena itu jangan hitung-hitungan dengan Tuhan sehubungan dengan korban persembahan yang kita beri. Kalau kita memberikan persembahan,
kita beri dengan penuh sukacita sebagai ungkapan terima kasih karena Tuhan sudah memberi segala-galanya dalam kehidupan kita. Supaya kita akan semakin terus diberkati oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan akan semakin dipuji dan dimuliakan, dan kita sungguh-sungguh boleh menjadi alat berkat Tuhan. Bukan hanya lewat persembahan kita, berbentuk materi, tapi seluruh kehidupan kita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Supaya seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh berkualitas, sehingga hidup ini jadi berkat bagi orang lain. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Dilihat dari kata ibadah ini, doa syafaat boleh berantai. Tapi untuk lancarnya cara ini, mari kita berdoa, saya akan membawakannya. Mari kita naikkan doa syafaat pada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu, karena Engkau terus menegur dan mengingatkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Dan biarkan kami hanya mau mendengar, tapi menegar, memahami, dan memakai firman ini sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Kami ingat tentang Saul yang sudah dipercayakan Tuhan, satu karya yang besar menjadi raja, tapi dia hanya dengar petunjuk Tuhan untuk dia boleh mengalahkan bangsa Amalek. Tapi pada saat menjalankan tanggung jawab itu, dia biarkan orang-orangnya untuk mengamankan korban-korban atau ternak-ternak yang tambun. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, dia dihukum Tuhan, roh Allah diambil daripadanya dan tanggung jawabnya dipercayakan kepada Daud. Biarlah ini jadi pegangan dan pelajaran bagi kami sebagai orang-orang yang terus diberkati oleh Tuhan. Supaya kami tahu dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Agar supaya kami bukan hanya sekedar jadi pendengar firman yang setia, tapi mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk kesembuhan bagi mereka yang terpapar virus COVID ini. Biarlah Tuhan akan menolong menguatkan iman percaya mereka, sehingga iman mereka tidak terpapar, tapi iman mereka tetap teguh berpegang kepada Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus akan mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan mengasihani mereka dan mengangkat segala sakit penyakit yang mereka boleh alami. Kami berdoa untuk kemampuan dan kesehatan bagi tenaga medis yang berjuang merawat para pasien yang terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan berkati supaya mereka dimampukan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas panggilan ini dengan takut akan Tuhan dan dengan penuh sukacita iman. Supaya lewat para medis ini
mereka sungguh-sungguh boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar dalam penyakit COVID ini. Biarlah Engkau juga yang akan memberkati pemerintah dalam keberhasilan untuk menyatakan tentang upaya penanggalan dari COVID ini, yaitu mengadakan vaksinasi bagi semua pihak, supaya apa yang direncanakan sungguh-sungguh boleh dapat terwujud sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh melihat kuasa dan keadilan Tuhan berlaku di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau juga akan berikan kesadaran dan ketaatan bagi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, supaya sungguh-sungguh boleh menghambat proses penyebaran COVID ini, sehingga bukan semakin hari semakin banyak orang yang terjangkit, tapi semakin hari semakin mengurang orang yang terjangkit, apalagi dengan menerima vaksin, biarlah akan semakin berkurang dan semakin teratasi masalah COVID ini. Kami juga mau berdoa untuk GPB di seluruh Indonesia dalam pelayanan dan kesaksian di masa pandemi COVID-19, agar jemaat-jemaat senantiasa mewujudkan persekutuan pelayanan kesaksian yang kreatif, konkret, sesuai kebutuhan di dalam jemaat dan di masyarakat sekitar. Dan biarlah program ini bukan hanya sekadar di atas kertas, tapi benar-benar boleh diwujud nyatakan dengan baik. Untuk pekabaran Injil yang dilakukan di berbagai pos pelayanan dan kesaksian, pos Pelkes, GPIB, pertumbuhan iman yang baik, dan biarlah peningkatan jumlah anggota jemaat akan sungguh boleh nyata, anggota jemaat dan masyarakat yang semakin berdaya secara ekonomi. Dan yang kehadiran umat Kristen bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Pos-pos Pelkes yang belum memiliki dan masih bergumul sehubungan dengan pembangunan gedung gereja, bahkan pastori, biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati upaya mereka untuk beroleh izin, usaha mereka untuk mencukupkan dana yang dibutuhkan, supaya proses pembangunan boleh lancar dan boleh dapat terwujud sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang akan senantiasa juga memberkati dan memimpin serta memberi semangat yang selalu baru bagi para pelayan yang melayani di Polpelkes. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberikan semangat, hikmat, sehat, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga tantangan yang mereka hadapi tidak mengurangi semangat dan iman percaya mereka, tapi dengan kuasa Roh Kudus mereka akan terus diberikan dan dimampukan oleh Tuhan, dibangkitkan semangat hidup dan pelayanan serta kesaksian mereka, sehingga nama Tuhan akan semakin dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan keluarga kami masing-masing. Engkau kenal kami dari segala hidup dan penghidupan kami, segala usaha dan kerja kami. Bagi anak-anak muda dalam upaya mereka mencari pasangan hidup, biarlah mereka akan tetap mencarinya di dalam dan bersama Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan jodoh yang sudah Tuhan persiapkan bagi mereka, dan mereka boleh sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan yang akan memberkati keluarga yang menghadapi ada yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong, memberikan kekuatan dan memberkati serta memberikan semangat bagi anggota keluarga supaya boleh melayani dan merawat saudara yang sakit dengan hikmat kuasa daripada Tuhan. Supaya akhirnya mereka boleh melihat kuasa Tuhan yang boleh mengangkat dan menyembuhkan serta memulihkan sakit penyakit mereka. Kami mau berdoa untuk keluarga yang berduka cita, khususnya keluarga Ibu Lintoi yang baru dipanggil suami, ayah, opah yang tercinta. Biarlah Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan akan terus memberikan kekuatan serta penghiburan yang sejati bagi keluarga ini, sehingga mereka mampu melewati lembah air mata dengan terus mengandalkan Tuhan, dan mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kami. Karena keselamatan Kau telah beri bagi kami dan
Kami diajak untuk tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Saat ini mereka mengadakan ibadah syukur bukan hanya sekedar sebagai suatu tradisi, tapi benar-benar mengucap syukur karena merasakan karena kuasa kasih dan pertolongan Tuhan melalui roh dan firman-Mu, mereka sungguh-sungguh berangsur-angsur boleh dipulihkan, boleh mampu menerima kenyataan ini, dan boleh terus melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh diberitakan dalam ibadah syukur akan semakin memberi pegangan dalam perjalanan kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjalani kehidupan yang semakin bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Kau tahu segala suka duka kehidupan kami. Biarlah suka duka kami akan jalani di dalam dan bersama Tuhan. Inilah doa yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, yang kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Kau telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, ketika menyemangati jemaat di Korintus untuk berpelkes, Paulus berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-12, persembahkanlah yang kita berikan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, sekaligus mengandung nilai pelayanan dari keluarga kita kepada Tuhan. Sebab melalui dana yang terkumpul, keluarga kita terlibat menopang gereja Tuhan demi mewujudkan pelayanan dan kesaksian. Mari bersyukur dan melayani melalui persembahan sambil memuji Tuhan, Pencipta alam Nusantara nan permai. Umat Tuhan, mari berdiri.
Dan kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang telah tercurah atas keluarga kami. Kami pun rindu melayani Tuhan melalui perwujudan berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Tuhan Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Disilakan duduk kembali. Atas nama Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayan firman, dalam hal ini Pendeta Nyonya Stella Mandagi Rompis, yang telah melayani kita semua dalam kebenaran firman Allah pada kesempatan malam hari ini dalam ibadah keluarga. Dan juga ucapan terima kasih baik kepada organis dan pemandu lagu, bahkan juga kepada tim Inforkom yang sudah melayani, mengambil bagian dalam pelayanan pada kesempatan malam hari ini, dan juga jemaat, seluruh jemaat yang ada di GPB Tugu yang mengikuti ibadah keluarga lewat live streaming. Biarlah apa yang kita lakukan dalam kesempatan malam hari ini, ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan dan tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Mari kita berdiri. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Tuhannya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya bumi terus menghidupi kita oleh kuasa Sang Pencipta. Kiranya semesta senantiasa mendukung langkah kita oleh karena Roh Kudus. Kiranya kita hidup berbahagia bersama seluruh makhluk di dalam Yesus Kristus, sumber damai sejahtera.